Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistika Matematika 2 dengan materi kami yaitu Wilcoxon Sign Rank Test. Anggota kelompok kami antara lain Pertama, Riza Sulistiana NIM 05, Cedeninggia NIM 021, Agdan NIM 036, dan Arya Gilang NIM 052. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing 2 soal. Soal yang pertama. Soal pertama, the table below show the hours of relief provided by two analgesic drugs in 12 patients suffering from arthritis. Is there any evidence that one drug provides longer relief than the other? Alpha sama dengan 5%. Jadi tabel di samping ini menunjukkan jam penyembuhan yang diberikan oleh dua obat analgesik pada 12 pasien yang menderita artritis. Yang ditanyakan itu apakah ada bukti bahwa salah satu obat memberikan kelegaan lebih lama daripada yang lain. Next. Jawabannya, yang langkah pertama, in this case, our null hypothesis is that the median difference is 0. Jadi kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan nilai median antara obat A dengan obat B. Kemudian yang H1-nya ada perbedaan antara nilai median obat B dan obat A. Kemudian step yang kedua, our actual difference drug B min drug A are. Jadi kita mengurangkan nilai dari drug obat B dikurangi obat A. Hasilnya adalah sebagai berikut, ada plus 1,5, plus 2,1, plus 0,3, dan sampai dengan plus 12,4. Langkah yang ketiga, kita meranking perbedaan tersebut dan memberi tanda plus atau minusnya seperti tabel di bawah ini. Jadi rank 1 sign-nya negatif, rank 2 negatif, rank 3 positif. Ini untuk menentukannya menurut nilai yang telah didapat dari langkah yang kedua. Kemudian kita menjumlahkan W plus dan W min. W min-nya didapatkan hasil 1 plus 2 plus 4 sama dengan 7. Kemudian W plus-nya didapatkan hasil 3 plus 5,5 plus 5,5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 sama dengan 71. Dengan begitu kita mempunyai N sama dengan 12 kali 3 sama dengan 12 kali 3 dibagi 2 sama dengan 78. Kemudian kita memilih W max yang paling besar yaitu 71. Kita bisa menggunakan pendekatan normal di kasus ini. Karena kita mempunyai dua nilai yang sama di tabel tadi, itu kita harus meredusnya dengan rumus T kuadrat min T per 48. Jadi didapatkan hasil 0,125. Dengan begitu kita bisa menghitung nilai Z-nya, yaitu 71 dikurangi 12 kali 3 per 4 dibagi akar 12 kali 13 kali 25 per 24 dikurangi 0,125. Kemudian didapatkan hasil 2,511. Karena Z value 2,511 lebih besar daripada Z alpha 5%, yaitu 1,96. So, dari keputusan ini kita menolak hipotesis 0. Jadi
Jadi kesimpulannya ada perbedaan antara nilai median dari obat A dan obat B. Lanjut. Soal kedua, therapist is studying the effect of a particular type of therapy on a phobic reaction. A random sample of 10 patients is available. For each patient, the intensity of the phobic reaction is measured on a suitable scale before and after therapy. The results are as follows. Jadi di sini ada seorang terapi sedang mempelajari efek dari jenis terapi tertentu pada reaksi fobia. Nah, didapatkan sampel acak dari 10 pasien. Untuk setiap pasien, intensitas reaksi fobia diukur pada skala yang sesuai sebelum dan sesudah terapi. Nah, hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, lalu di sini digunakan prosedur Wilcoxon yang sesuai untuk diuji dengan menggunakan tingkat signifikan yakni 5%. Nah, ditanya apakah ada terapi secara keseluruhan yang mengurangi intensitas reaksinya. Next. Untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita menggunakan langkah-langkah seperti di bawah ini. Yang pertama, kita rumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Untuk H0-nya, median sama dengan 0. Untuk H1-nya, median tidak sama dengan 0. Atau secara kalimat, kita tuliskan H0-nya, there is no difference between the range of the intensity after therapy and the intensity before therapy. Dan untuk H1-nya, there is a difference between the range of the intensity after therapy and the intensity before therapy. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan tingkat signifikansi dan T-tabel Wilcoxon-nya. Untuk alfa 5% dengan jumlah sampelnya 10, kita memperoleh nilai Wilcoxon tabelnya sama dengan 8. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan daerah kritisnya. Untuk H0 ditolak jika statistik ujinya, untuk H0 diterima jika statistik ujinya lebih dari T-tabel, yaitu 8. Nah, untuk H0 ditolaknya jika statistik ujinya kurang dari T-tabel Wilcoxon, yaitu 8. Next. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung statistik ujinya dengan cara kita menghitung dulu differencing-nya, yaitu intensity after therapy dikurangi intensity before therapy, dan seterusnya sampai kita menemukan differencing-nya. Setelah itu, kita rankingkan differencing tadi dimulai dari yang paling kecil. Setelah itu, kita cari sign-nya, tanda dari differencing tadi dalam plus dan minus. Nah, setelah itu kita menghitung T plus dan T minusnya. Untuk T plus sendiri adalah jumlah rank dari sign yang positif, yaitu 5 tambah 1 tambah 3 sama dengan 9. Untuk T minusnya yaitu jumlah ranking sign negatif sama dengan 2 tambah 7 tambah 9 tambah 8 tambah 10 tambah 4 dan tambah 6 sama dengan 46. Setelah itu kita cari statistik uji T-nya dengan cara minimum dari T plus dan T minus tadi diperoleh nilai 9. Untuk keputusannya terima H0 karena nilai statistik ujinya lebih dari T-tabel Wilcoxon tadi, yaitu 8. Selanjutnya kita dapat menarik kesimpulannya, yaitu H0 atau secara kalimat yaitu there is no difference between the range of the intensity after therapy and the intensity before therapy. Next. Soal nomor 3. The table below show the hours of relief provided by 2 analgesic drugs in 12 patients suffering from arthritis. Is there any evidence that one drug provides longer relief than the other?
Jadi tabel di bawah ini menunjukkan jam penyembuhan yang diberikan oleh 2 obat analgesik pada 12 pasien yang menderita artritis. Lalu ditanyakan adakah bukti bahwa salah satu obat tersebut itu memberikan kelegaan yang lebih lama daripada yang lain. Untuk jawaban nomor 3, in this case, our null hypothesis is that the median difference is 0. Our actual differences track B means track A are, pertama-tama kita membuat hipotesisnya, di mana untuk H0-nya tidak ada perbedaan antara nilai median dari kedua obat. Dan H1-nya terdapat perbedaan antara nilai median dari kedua obat. Lalu kita kurangkan obat A dan B sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana kita mendapatkan nilai tengahnya 1,65. Lalu kita punya nilai R plusnya sama dengan 9, R minnya sama dengan 3, N-nya sama dengan 12, dan R max-nya adalah 9. Oleh sebab itu, kita melihat di tabel binomial, P-hitungnya adalah 0,146. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua obat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.